إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar salat Jumat ini menjadi sempurna, tidak ada suara saat khatib berdiri di atas mimbar, karena tidak akan mendapatkan pahala salat Jumat dan berkurang nilai ibadah salat Jumat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ibadah salat Jumat kita dengan menyampaikan agar tetap diam selama khatib melaksanakan khutbahnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang hadir ke tempat ini di Baitullah kecuali mempunyai niat yang sama, melaksanakan perintah Allah dan memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dua niat ini tidak ada dalam hati kita, fala jum'atalah, maka sia-sia Jumat kita kali ini. Memenuhi panggilan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itulah hakikatnya. Hingga detik ini kita masih ada di muka bumi menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menciptakan kita berada di muka bumi ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jika ada di antara kita hingga detik ini diberikan kesempatan umur oleh Allah berkurang ibadahnya, tidak beribadah kepada Allah, maka dia bukanlah manusia yang Allah ciptakan dari awalnya. Di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma, kalau kita belajar bahasa Arab, ma di sini adalah ma nafi. Tidak ada. Khalaqtu, yang aku ciptakan, kata Allah. Tidak ada yang aku ciptakan di muka bumi ini yang bernama jin dan manusia illa, ditathbit, untuk menetapkan, kecuali liya'budun, hanya untuk beribadah kepada Allah. Lamnya lam lil ghayah, puncak, tidak ada tujuan lain. Disadari atau tidak, mau tidak mau, kita semua
adalah ciptaan Allah yang tidak diciptakan kecuali semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari konteks ini, maka dia bukan manusia yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap hembusan nafas dari diri kita adalah satu langkah menuju kematian. Sekali lagi, setiap hembusan nafas yang keluar dari tubuh kita, bernafas kita satu kali, keluar sekali, masuk sekali, keluar sekali, masuk sekali. Nafas kita ini satu nafas keluar, satu langkah menuju kematian. Semakin banyak nafas yang terlepas, semakin dekat kita dengan kematian. Hanya orang-orang yang kayis, orang-orang yang cerdas, yang begitu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian-kejadian alam, dengan musibah-musibah, dengan ujian-ujian dalam hidupnya, lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hakikat seorang manusia, yaitu khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dapat menerima bahwa setiap hembusan yang keluar daripada nafas kita adalah satu langkah menuju kematian, kalau kita sudah mau menerima bahwa berarti tidak lama lagi, menerima atau tidak menerima, siap ataupun tidak siap, bahwa kematian akan datang menghampiri kita, maka orang-orang yang cerdas dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba manusia-manusia yang diinginkan oleh Allah, yaitu liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Jadikan sisa umur kita hanya taat, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernahkah terbayang ada salah satu keajaiban mukjizat Nabi Allah Isa alaihissalam saat beliau diminta oleh kaumnya untuk menunjukkan mukjizatnya sebagai seorang nabi. Beliau tunjukkan yang pertama, beliau bisa menghidupkan seekor burung. Lalu mereka kaum kafir mengatakan hal yang seperti itu bisa. Jangan-jangan engkau seorang sihir, tukang sihir saja. Lalu mereka meminta, bisakah engkau menghidupkan orang yang mati wahai Isa? Kata Nabi Isa, bisa, tapi biidznillah, dengan izin Allah. Coba tunjukkan kepadaku wahai Isa, engkau menghidupkan orang mati. Lalu Nabi hidupkan satu demi satu orang. Ada 4 orang. Ada 4 orang yang dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ada yang sudah mati 3 hari, dihidupkan oleh Nabi Musa, biidznillah hidup, kemudian dia punya anak. Yang kedua pun demikian, tidak lama, baru mati, kemarin hidup lagi, sebagai mukjizat dari Nabi Allah Isa alaihissalam. Sampai yang ketiga, yang keempat mau dihidupkan, kata orang kafir, kalau orang baru mati kemarin mah siapa aja bisa Musa, kata orang kafir. Coba kau hidupkan orang yang sudah mati lama. Lalu ada satu dihidupkan oleh Nabi Musa, seorang hamba Allah yang sudah wafat 400 tahun lamanya. Ada orang 400 tahun mati,
dihidupkan oleh Nabi Musa, tapi sebentar. Hidup Nabi Musa cuma nanya, disaksikan oleh orang kafir. Wahai hamba Allah, bagaimana rasanya sakaratul maut saat pertama kali engkau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan apa jawabnya. Sungguh sampai saat ini engkau bangkitkan aku, wahai Isa, aku masih merasakan betapa sakitnya sakaratul maut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang mati 400 tahun masih merasakan betapa sakitnya sakaratul maut. Lalu bagaimana saat kita manusia dihadapkan dengan sakaratul maut, keadaan yang membatasi antara kehidupan dan kematian, alam dunia dan alam akhirat, yaitu sakaratul maut. Dan setiap kita akan merasakan sakaratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita akan merasakan sakaratul maut. Saat sakaratul maut itu dihadirkan di hadapan kita, bagaimana keadaannya saat itu? Setiap kita akan merasakannya masing-masing. Maka beruntunglah jika sisa umur yang Allah berikan ini, lalu kita semua semoga mendapatkan taufik dan hidayah, bertaubat, mengisinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga wafat dalam husnul khatimah dan dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah. Mati sebagaimana tidurnya seorang pengantin, mati yang saat dicabut ruhnya Allah menjemputnya melalui malaikat-malaikatnya dan mengatakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sambutan kebahagiaan saat Allah hadirkan sakaratul maut. Tidak ada yang dapat kita lihat saat itu. Tidak kita melihat istri kita, tidak kita melihat anak-anak kita, tidak kita melihat harta benda kita. Di hadapan kita saat itu malaikat-malaikat. Jika amal kebaikan yang kita lakukan, malaikat-malaikat rahmat mengelilingi jenazah kita, jasad kita saat sakaratul maut. Mereka menyambutnya dengan aroma yang indah. Mereka menghibur kita, mereka tersenyum kepada kita dan mengatakan, wahai jiwa yang tenang, pulanglah engkau kepada Allah dalam keadaan engkau diridhoi dan Allah ridho. Ini adalah mimpi orang-orang yang ingin berjumpa dengan Tuhannya. Sebaliknya, jika umur usia yang diberikan disia-siakan, jauh dari Allah, mengabaikan atas semua yang Allah karuniakan kepada kita, saat sakaratul maut hadir, tidak ada wajah yang menggembirakan di hadapan kita. Malaikat-malaikat syidat, malaikat-malaikat yang sangat sadid, malaikat-malaikat yang sangat menakutkan hadir di hadapan kita. Mereka dengan aroma yang busuk, dicabut ruh kita dengan kasar, dibawa dengan kasar ke langit yang pertama, lalu ke langit yang kedua, ke langit yang ketiga, sampai di hadapan Allah. Allah menolak ruh itu dan mengatakan, campakkan wajah orang ini sedalam-dalamnya, karena dia telah mengkufuriku, dia tidak beribadah kepadaku. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kita berada di masjid, bersujud, bersimpuh, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan momen ini momen yang baik, momen-momen yang sangat berharga untuk kita. Sesungguhnya kematian itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau Allah menginginkan kita untuk beribadah saat ini di sisa umur, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan?
Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, mengajarkan kepada kita, jadikan sisa umurmu itu selalu beramal saleh, karena yang dimaksud liya'budun, beribadah kepada Allah di muka bumi ini adalah surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Yang Allah inginkan dari manusia di muka bumi ini adalah amilus shalihat, memperbanyak beramal soleh, memperbanyak kebaikan-kebaikan dalam umur kita, dalam sisa umur kita. Sesungguhnya demi masa manusia semuanya dalam kerugian. Saya rugi, bapak rugi, semua siapapun rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beramal soleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-15 juga Allah firmankan, man amila shalihan falinafsi wa man assa'a fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Orang yang berbuat kebaikan kembalinya buat dirinya, bukan buat Allah, bukan buat orang lain. Wa man assa'a, dan begitupun dia berbuat baik, berbuat buruk, fa'alaiha, kembalinya pada dirinya. Tapi ingat, ila rabbikum turja'un, kalian akan dikembalikan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan hadis bagi penguat daripada yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Al-birru la yabla. Wahai manusia, kebaikan itu tidak akan pernah sirna. Siapapun yang berbuat baik pasti akan dibalas oleh Allah. Wa dzanbu la yunsa, dosa tidak akan pernah dilupakan. Kalau saat ini kita lupa dengan dosa-dosa di kecil kita, di anak-anak kita, di remaja kita, Allah tidak melupakan dosa-dosa kita. Waddayan la yamut, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mati. I'mal ma syi'ta, lakukan apa yang ingin engkau lakukan di muka bumi ini, terserah, silahkan. Tapi ingat, kabatadinu tudanu, sebagaimana engkau berbuat di muka bumi, engkau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-akhirah, alam akhirat itu hak. Sakaratul maut itu hak. Siksa kubur, pertanyaan kubur itu hak. Alam mahsyar hak, benar. Pertanyaan nanti yaumul hisab, dihisab kita, benar, hak. Sirat, jembatan yang membentang di perut jahanam, hak. Neraka jahanam, hak. Surga pun hak. Maka hati-hati jika Anda, kita semua mengingkari yang hak, yang gaib. Renungkan, jangan sampai dilupakan. Jangan terbuai dengan sisa umur kita dengan kabar berita simpang siur yang merusak iman kita kepada Allah. Dibuai kita dengan kabar-kabar politik, dibuai kita dengan kabar-kabar yang tidak mengenakan, yang mengenakan dan lain sebagainya. Diuji kita dengan kehidupan, kesulitan di alam dunia ini, ekonomi dan lain sebagainya. Jangan sampai yang demikian menggoyahkan diri kita, melalaikan hakikat diri kita, tujuan kita di muka bumi. Tidak ada yang lain kecuali untuk beramal soleh. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukurilah nikmat usia yang Allah berikan hingga saat ini. Banyak di antara saudara kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Beruntung saat mereka banyak amal soleh, tapi demi Allah mereka menyesal saat mereka berpulang ke rahmatullah belum ada amal yang bisa dibanggakan. Oleh karenanya, ada sisa umur, mari dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan masjid ini,
makmurkan masjid ini sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah, memfokuskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirilah majelis-majelis ilmu, belajarlah, tuntutlah ilmu, karena ilmu itulah yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Majelis-majelis ilmu itulah yang mengingatkan kita kepada akhirat. Jauh dari majelis ilmu, jauh kita dari hidayah. Jauh dari majelis ilmu, jauh kita dari ridho Allah. Jauh dari majelis ilmu, jauh kita dari selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati yang dapat menerima kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh anggota tubuh kita untuk beramal soleh di sisa umur kita. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamallahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapapun manusia yang enggan untuk berjumpa dengan Allah, tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pastikan di dalam surah Thaha ayat 124 ini kehidupannya akan dipersulit dunia dan akhiratnya, dan kelak di alam akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. La ilaha illa anta Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasarat aynun bin nazar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi wa dharral fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikatil musabbihati bi qudsih wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma warḍu 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun, sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri ashabi nabiyina ajma'in wa 'an tabi'in tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aminna fi durina waslih wulata umurina. Allahumma ij'al wilayatana fi man khafaka wa taqab. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an biladina Indonesia khassah wa an sairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.